Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis seperti biasanya. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk absensi kehadiran. Nanti linknya Ibu share di WA group. Jadi nanti yang hadir pada pembelajaran kali ini bisa mengisi link tersebut. Dan sebelumnya Ibu sudah memberitahukan bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tajwid ya. Tentang apa tajwidnya? Yaitu tentang mad iwad. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu mad iwad? Oke, kalau misalnya masih pada bingung, untuk semuanya bisa lihat ya pembahasan pada kali ini dengan seksama. Nah, baik anak-anak, kita akan membahas ilmu tajwid, yakni hukum bacaan mad iwad. Nah, kenapa kita perlu untuk mempelajari ilmu tajwid gitu ya? Karena membaca Al-Quran dengan kaidah yang baik itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dengan menerapkan kaidah yang benar, maka bacaan Al-Quran akan menjadi benar dan bernilai sebagai ibadah. Maka dari itu, salah satu cara supaya bacaan Al-Quran kita itu sesuai dengan kaidah yang baik, maka kita perlu untuk mempelajari ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum mad iwad. Oke, apa itu mad iwad? Di sini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama ada kata mad dan yang kedua ada iwad. Nah, secara bahasa mad berarti artinya adalah panjang dan iwad adalah pengganti. Sedangkan menurut istilah, kalau dilihat dari kitab Hidayatul Mustafid, bahwa mad iwad adalah huwal waqfu ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati wa qadaru maddihi harokatani, yakni berhentinya bacaan pada tanwin terlihat di akhir kalimat dan ukuran membacanya 2 harokat. Nah, itu pengertian mad iwad secara istilah dari kitab Hidayatul Mustafid. Nah, jadi hukum bacaan mad iwad ini dibaca panjang sebagai pengganti, sementara yang diganti adalah tanwin. Lalu pengertian mad iwad dalam ilmu tajwid itu sendiri apa? Nah, adapun yang dimaksud mad iwad dalam ilmu tajwid merupakan hukum bacaan apabila ada tanwin fathah dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Nah, ini berhentinya itu baik berhenti karena ada tanda waqaf dalam bacaan Al-Qur'annya atau karena kehabisan nafas, makanya berhenti. Nah, hukum bacaannya telah tadi disebutkan gitu ya, sebagaimana dalam kitab Hidayatul Mustafid bahwa mad iwad ini dibaca 1 alif atau 2 harokat. Nah, anak-anak, mad iwad ini hanya berlaku apabila bacaan Al-Quran itu berhenti ya atau waqaf. Namun apabila bacaan tersebut dalam kondisi wasol gitu ya atau masih sambung, maka dibaca sebagaimana tulisannya dan hukum mad iwad tersebut tidak berlaku gitu ya. Jadi ingat, mad iwad ini hanya berlaku pada bacaan Al-Quran yang berhenti atau waqaf. Ini sama halnya gitu ya seperti hukum tanwin dan nun mati. Mad iwad ini tidak berlaku apabila terdapat beberapa hal berikut. Jadi di sini ada beberapa hal yang tidak berlaku untuk hukum bacaannya mad iwad. Oke, anak-anak bisa lihat gitu ya. Yang pertama adalah ketika
tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, mim, nun, waw, dan ya. Nah, maka itu tidak berlaku untuk hukumnya itu mad iwad gitu ya. Maka yang akan berlaku adalah hukum idgham bigunnah. Begitupun yang kedua, ketika tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah lam dan ro, maka yang akan berlaku adalah hukum apa? Idgham bila gunnah. Dan yang ketiga, ketika tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ba, maka hukum bacaan yang akan berlaku adalah hukum iqlab. Dan yang keempat, ketika tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah alif atau ain atau ghin, ha, kho, dan ha gitu ya, maka yang akan berlaku adalah hukum izhar halki. Dan juga ketika nanti ya bertemu dengan 15 huruf hijaiyah yang termasuk huruf ikhfa, itu juga tidak berlaku untuk hukum mad iwad ya, tetapi berlakunya hukum ikhfa dan dibacanya harus dengung. Nah, jadi yang harus ditekankan bahwa mad iwad itu berlaku apabila bacaan Al-Qur'annya berhenti atau tanda waqaf. Nah, baik, supaya tidak pusing, di sini Ibu kasih contoh gitu ya, hukum bacaan mad iwad dalam Quran surat An-Nasr ayat 2 dan 3. Anak-anak bisa lihat di sana ada ayat 2 dan 3 dari Quran surat An-Nasr. Ayat kedua berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ayat ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, coba perhatikan pada ayat kedua pada kata afwaja. Nah, itu setelah mad ada tanwin dan diwakofkan itu ya, karena itu ada di akhir ayat. Maka dibacanya itu bukan afwajan, tapi dibacanya adalah afwaja. Nah, dan begitu pun yang contoh di ayat ketiga tawwaba gitu ya. Ada bukan dibacanya tawwaban tetapi tawwaba. Nah, panjangnya itu dua harokat karena setelah mad ada tanwin dan diwakofkan. Nah, contoh-contohnya banyak ya anak-anak dalam Al-Qur'an ya, dalam surat pendek dan ayat-ayat yang sering dibaca gitu ya. Pada intinya mad iwad ini merupakan berhentinya bacaan ya pada tanwin fathah di akhir kalimat atau pada bacaan yang diwakofkan gitu ya, dan panjangnya adalah dua harokat. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan mad iwad Ibu cukupkan sekian, dan untuk penugasan anak-anak bisa mencari contoh ya, contoh dari mad iwad, dan nanti tugasnya dikirimkan via WA grup. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf dari kekurangan atas materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa anak-anak tugasnya untuk dikerjakan, dan sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.